Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang break even point. Di sini, topik yang akan dibahas yang pertama adalah tentang analisis break even point, di mana ada manfaat, tujuan, dan penerapan analisis break even point. Yang kedua, metode perhitungan BEP, ada metode persamaan dan metode margin kontribusi. Selanjutnya akan membahas tentang BEP linear dan non-linear, dan terakhir yaitu analisis BEP pada UMKM. Sebelum masuk pada topik pembahasan, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu break even point. Break even point atau titik impas merupakan titik di mana pendapatan yang dihasilkan oleh operasi sama dengan biaya sumber daya yang dikonsumsi untuk memproduksinya. Secara umum, pengertian break even point adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus dihasilkan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BEP dianggap sebagai titik pendapatan sama dengan perkiraan biaya total. Sederhananya, BEP adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Analisis break even point atau titik impas adalah alat penting dalam manajemen keuangan. Hal yang menjadi dasar perhitungan break even point titik impas dengan menentukan setiap biaya tetap dan biaya variabel yang menjadi dasar untuk menghitung titik impas. Pada umumnya, analisis break even point dapat memberikan informasi kepada pimpinan mengenai bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis BEP ini dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan untuk memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Penggunaan analisis break even point memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mendesain spesifikasi produk. Kedua, menentukan harga jual persatuan. Ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang terakhir, merencanakan laba yang diinginkan. Beberapa penerapan analisis break even point yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis penggunaan modal. Analisis break even digunakan dalam analisis penggunaan atau penggunaan modal sebagai metode pelengkap. Untuk metode lain menggunakan pendekatan discounted cash flows seperti NPV dan IRR.
Kedua, kebijakan harga. Harga jual dari suatu produk dapat ditentukan guna mencapai tingkat EBIT yang diinginkan. Selain itu, analisis break-even memberikan gambaran sejauh mana harga jual dapat diturunkan tanpa menyebabkan kerugian atau EBIT negatif. Ketiga, negosiasi kontrak karyawan. Efek dari kenaikan biaya variabel akibat kenaikan upah karyawan terhadap jumlah break-even point atau BEP dapat dianalisis. Keempat, struktur biaya. Alternatif mengurangi biaya variabel dengan konsekuensi kenaikan biaya tetap dapat dievaluasi, misalnya suatu perusahaan yang ingin memilih padat karya seperti biaya variabel tinggi dan biaya tetap rendah, atau padat modal seperti biaya variabelnya rendah dan biaya tetapnya tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan analisis break-even untuk melihat efek kedua alternatif terhadap EBIT dan BEP. Dan yang terakhir, sebagai keputusan pendanaan, analisis terhadap struktur biaya perusahaan memberikan informasi tentang proporsi biaya operasi tetap yang ditanggungkan pada penjualan. Jika proporsi ini terlalu tinggi, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak menambah biaya tetap. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam perhitungan titik impas, yaitu metode persamaan atau equation method dan metode margin kontribusi atau contribution margin method. Metode persamaan memanfaatkan data-data dari laporan laba rugi, di mana format laporan tersebut dapat disajikan dengan persamaan sebagai berikut. Laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel ditambah biaya tetap, atau penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Yang kedua, metode margin kontribusi. Metode ini adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Berdasarkan rumus tersebut, banyaknya unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas dapat diperoleh dengan cara membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Untuk BEP dalam unit itu, F dibagi P kurang P, dan untuk BEP dalam rupiah, F dibagi 1 kurang V dibagi P, di mana F sama dengan biaya tetap, P adalah harga jual per unit, dan V biaya variabel per unit. Pada kondisi linear, grafik akan memperoleh satu titik break-even point. Grafis break-even point atau titik impas pada gambar ini menunjukkan kuantiti penjualan pada sumbu X pada garis horizontal dan biaya serta pendapatan terletak pada sumbu Y pada garis vertikal. Sedangkan posisi titik impas berada pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Loss area yang terdapat pada gambar ini berada pada daerah di mana nilai total biaya lebih tinggi dibandingkan total pendapatan perusahaan. Sebaliknya, daerah laba perusahaan atau profit terjadi ketika grafik penjualan berada di atas grafik biaya. Laba tertinggi adalah jarak terjauh dari penjualan dan biaya. Pada analisis break-even point yang non-linear, pendapatan maksimal yang akan diperoleh dapat dilihat titik puncak fungsi pendapatan, sedangkan nilai laba maksimal akan tercapai pada titik puncak dari fungsi labanya. Berikut gambaran kurva BEP non-linear pada kurva revenue dan kurva cost. Pada grafik BEP non-linear, terjadi penurunan biaya variabel di mana kondisi biaya variabel menurun jika telah mencapai jumlah produksi tertentu yang diakibatkan adanya potongan harga pada pengadaan raw material. Grafik kurva BEP non-linear dapat ditampilkan pada gambar ini. Berdasarkan gambar grafik kurva BEP non-linear ini, dapat diketahui bahwa break-even point yang dihasilkan memperoleh titik lebih dari satu titik, BEP 1 dan BEP 2. Perubahan dari waktu ke waktu dalam dunia usaha seringkali terjadi dalam waktu sebulan, triwulan, maupun kondisi dari tahun ke tahun
karena adanya faktor internal dan eksternal perusahaan serta termasuk kebijakan pemerintah. Topik yang terakhir yaitu tentang analisis break-even point pada UMKM. Di sini saya membuat kuesioner dalam mencari data untuk digunakan dalam menghitung break-even point. Dan kuesioner ini saya meminta kesediaan kepada beberapa responden yang mempunyai UMKM untuk mengisi kuesioner. Saya hanya akan mengambil satu sampel saja untuk digunakan dan bisa kita lihat isi dari kuesioner ini. Untuk inisial nama responden yaitu AT, Desa Kelurahan Jawa Barat, Kabupaten Kepulauan Talaut, jenis usaha yaitu kuliner, dan usaha ini sudah berjalan selama 9 tahun. Awal didirikan dengan modal 100 juta rupiah. Untuk tenaga kerja yang digunakan 5 orang, dan dalam memproduksi atau menjual 1 unit barang dibutuhkan 1 hari, dan biasanya persediaan yang ada itu habis terjual 1 hari. Untuk harga jual per unit yang produk mereka produksi itu Rp25.000, dan biaya tetap yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp15 juta. Dan yang terakhir, biaya variabel yang dikeluarkan per unit itu sebesar Rp5.000. Berdasarkan kuesioner yang ditampilkan tadi, kita akan menghitung break-even point pada UMKM tersebut. Dan data-data yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Variable cost-nya Rp5.000 per unit, total fixed cost Rp15 juta, dan harga jual Rp25.000 per unit. Dan untuk menghitung break-even point dalam rupiah, kita menggunakan rumus BEP sama dengan F dibagi 1 dikurangi V dibagi P, di mana fixed cost-nya itu Rp15 juta dibagi 1 dikurangi variable cost Rp5.000 per unit dibagi harga jual Rp25.000 per unit. Maka BEP-nya diperoleh Rp18.875.000. Jadi, supaya usaha UMKM tersebut mencapai break-even point, mereka harus mencapai penjualan sebanyak Rp18.875.000. Suatu usaha jika mencapai break-even point, yaitu berada pada titik nol, artinya usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Selama masih berada di bawah titik break-even point, maka akan selalu mengalami kerugian. Sebaliknya, kalau berada di atas titik break-even point, sudah bisa mendapatkan keuntungan dengan syarat penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap. Dari materi yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, analisis break-even point atau titik impas adalah alat penting dalam manajemen keuangan. Hal yang menjadi dasar perhitungan break-even point atau titik impas dengan menentukan setiap biaya tetap dan biaya variabel yang menjadi dasar untuk menghitung titik impas. Beberapa manfaat dari break-even point. Yang pertama, perusahaan bisa menentukan kapasitas produksi agar bisa mencapai keuntungan. Kedua, perusahaan bisa melakukan efisiensi. Ketiga, mengetahui perubahan harga jual, biaya dan volume produksi. Keempat, penyesuaian jumlah penjualan dan harga barang produksi agar tidak merugi. Dan kelima, perusahaan bisa mendapatkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Di samping memiliki tujuan dan mampu memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pemimpin perusahaan, analisis break-even point juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu asumsi, terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Kedua, bersifat statis, artinya analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu. Ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, artinya analisis break-even point hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan.
Keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya, jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, maka proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Kelima, kurang memperhatikan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan, misalnya risiko kenaikan harga bahan baku. Salah satu kelemahan analisis break-even point adalah banyaknya asumsi yang mendasari analisis ini. Akan tetapi, asumsi-asumsi tersebut memang harus dilakukan agar dapat memperoleh hasil analisis yang tepat. Hanya saja, asumsi-asumsi yang digunakan terkadang terlalu memaksa dan pertanggungjawabannya sering diabaikan. Oleh karena itu, para manajer seringkali menganggap asumsi ini sebagai salah satu keterbatasan analisis break-even point. Adapun asumsi-asumsi dan keterbatasan analisis break-even point yang dimaksudkan di sini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Dalam analisis break-even point hanya digunakan dua macam biaya, yaitu fixed cost dan variable cost. Oleh karena itu, komponen antara biaya tetap dan biaya variabel perlu dipisahkan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan analisis break-even point. Pemisahan kedua biaya ini relatif sulit karena ada biaya yang tergolong ke dalam biaya semi variabel dan tetap. Pemisahan biaya ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sebagai berikut. Pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada berserta sifat-sifat biaya tersebut. Selanjutnya, pendekatan historis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya masa lampau. Selanjutnya, asumsi analisis break-even point. Yang kedua, ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan pada volume produksi atau penjualan atau dalam batas tertentu. Artinya, biaya tetap dapat diasumsikan konstan sampai kapasitas tertentu saja, yakni biasanya hingga kapasitas produksi yang dimiliki. Akan tetapi, untuk kapasitas produksi yang bertambah, biaya tetap juga akan mengalami perubahan. Contoh, biaya tetap antara lain gaji, penyusutan aktiva tetap, bunga, sewa atau biaya kantor, dan sebagainya. Kemudian, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Artinya, biaya variabel diasumsikan berubah-ubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Dalam praktiknya, hal ini sulit terjadi karena pada penjualan dalam jumlah besar akan ada potongan-potongan tertentu baik yang diterima maupun yang diberikan oleh perusahaan. Contoh biaya variabel antara lain biaya bahan baku, upah buruh langsung, komisi penjualan, dan sebagainya. Keempat, harga jual. Harga jual yang dimaksudkan dalam analisis ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi. Kelima, yang terakhir, tidak ada perubahan harga jual. Asumsi ini berarti bahwa harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan produk maupun tidak. Demikian materi yang dipaparkan.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ketidaksempurnaan dari penjelasan dan materi yang saya berikan. Saya menerima kritikan dan saran dari teman-teman sekalian yang dapat membangun kesempurnaan materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.